Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, kita ketemu lagi di Bengkel Pikiran. Semoga berlatih pikiran ini membuat hidup kita makin berpikir itu ya. Ketika saya sedang take episode ini, sedang heboh viral film Tilik itu, short movie itu. Keberhasilan film ini salah satunya adalah ada proses berpikir yang intensif di seluruh porsinya ya. Jadi kita ini mau mikir sedikit saja, kalau kita berkreasi tiba-tiba kita memiliki sebuah konsep kreativitas yang mudah dicintai. Nah, mari kita berpikir tentang sebuah kebudayaan yang sangat penting kita jadikan bagian dari kebudayaan kita, yakni menulis. Karena dengan menulis itu kita berlatih banyak hal, salah satunya berlatih berpikir itu. Di kelas PGS biasanya berlatih berpikir itu menjadi platform awal dari latihan menulis, kemudian latihan bicara. Nah, saya akan cicilkan untuk Anda bagaimana latihan menulis ini kita ketuk pintunya ya. Salah satu hasil menulis yang saya jalani sekian lama ini, sudah lebih dari 30 tahun. Ini di antara buku-buku yang kemudian saya tulis, bukan hanya saya tulis, diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar. Terima kasih kepada Gramedia, kepada Mizan, kepada Agromedia, kepada Republika, kepada Tiga Serangkai yang telah berkenan untuk merawat naskah-naskah saya, dan kemudian juga berkenan mengizinkan naskah saya itu untuk saya terbitkan sendiri setelah masa kontrak kami selesai. Terus kami rawat teman-teman di PGS Merchandise ya. Itu berlangsung sampai hari ini. Sampai yang membahagiakan saya itu, saya bisa memanjangkan umur buku-buku saya sendiri. Pada episode lain saya akan ceritakan secara lebih khusus ya tentang masing-masing buku ini. Ini hanya sebagian. Ada sekitar, ini yang saya bawa ini hanya 6 judul. Sekarang ini yang sudah standby di rak PGS Merchandise ini ada sekitar berapa Mbak Suha? 8 ya? 9 judul. 9 judul itu bisa saya terbitkan kapanpun, saya cetak ulang kapanpun, saya ganti-ganti cover kapanpun, sesuka-suka saya, dan saya jual sendiri dengan harga yang juga suka-suka saya. Itu kelebihan kalau Anda melakukan bisnis mandiri, walaupun bukan tanpa ujian ya. Ujiannya nanti juga kita bisa bikin episode khusus atas itu. Sekarang khusus membahas seni menulis ya. Seni menulis ini kalau dari aspek output menghasilkan salah satunya adalah rumah ini ya. Nanti kalau Mbak Suha berkenan bisa mengambil sudut-sudut rumah ini benar-benar anugerah dari Allah dari hasil ceramah dan menulis. Saya tidak mungkin berceramah kalau tidak memiliki kebiasaan menulis. Jadi keasikan saya menulis dan bicara sama-sama menyenangkan dan mendatangkan keberkahan, dan sama-sama terkuasai dengan baik, tentu karena ikhtiar yang relatif berkeringat ya. Kalau hanya berkeringat itu kan sampean-sampean saja bisa, karena keringat ini milik siapa saja dari kita. Sekarang tip yang pertama tentang seni menulis ya. Mutlak Anda harus menguasai kata. Itu tip pertama, menguasai kata. Nah, saya akan mengajak menghidupkan kata ini dengan metafora seseorang yang sedang bertamu. Ya, Anda tidak bisa menguasai kata
kalau tidak melakukan aktivitas mirip bertamu ini, tetapi bertamu kepada kata. Yang pertama adalah berkunjung kepada kata. Ya, ini beratnya berkunjung itu, beratnya silaturahmi itu. Kadang kita terhadang oleh ini, oleh itu, oleh anu. Kadang jaraknya jauh, kadang siang panas terik, kadang kita harus bertransport, kadang kita harus mengusahakan uang saku, kadang kita harus menekan kemalasan-kemalasan, terus. Itu yang menjadi hambatan silaturahmi kepada nyaris apapun, termasuk kepada kata. Silaturahmi itu menjadi mudah ketika yang kita akan temui adalah orang-orang yang sangat kita cintai. Ya. Kalau itu tidak usah diberi tip. Anda ngapel pacar, ngapel orang-orang yang Anda taksir itu tidak usah disuruh-suruh. Apalagi kalau si kurban, ya, si seseorang itu mencintai Anda atau menyambut kedatangan Anda. Tetapi silaturahmi tidak selalu memiliki bobot semacam itu. Silaturahmi ini kadang-kadang kita mengunjungi pihak yang kita butuh, tapi dia tidak butuh atau belum butuh. Kata juga begitu. Kata ini tidak membutuhkan Anda. Jadi Anda mau berkunjung, kata juga nggak urusan. Kata mau merespon Anda atau tidak merespon Anda, dia juga nggak peduli. Anda mau marah, Anda mau bahagia, kata juga tidak peduli. Anda mau merespon dia, beratensi kepada kata, Anda mau mencintai kata itu, kata juga nggak urusan. Jadi beratnya kita silaturahmi kepada kata adalah ketika itu anak-anak pada sepeda-sepedaan. Itu kalau aku menyapa biasanya langsung berdada-dada, tapi aku sedang berpura-pura syuting sehingga mereka melirik-lirik saja. Tetapi repotnya silaturahmi semacam ini adalah ketika yang butuh itu lebih banyak Anda, lebih banyak kita. Seperti kita sowan guru, sowan orang-orang yang penting, prominent figure, ya, figur-figur yang tokoh gitu, itu kita yang butuh. Dan menyakitkan kalau kita pikir secara perasaan, karena kita nggak dianggap, kita duduk ya di belakang, kadang-kadang kita nggak disapa bukan karena beliau ini orang yang tidak gemar menyapa, tetapi karena yang disapa terlalu banyak sehingga kita tidak selalu kebahagiaan. Jadi pihak yang sangat butuh itu adalah pihak yang sangat harus memandirikan keberaniannya, kemauannya, dan atensinya kepada pihak yang tidak butuh atau belum butuh. Berkunjunglah. Nanti Anda akan mengerti bobot silaturahmi hasil dari kebiasaan berkunjung itu. Nah, terus kalau sudah berkunjung, Anda baru punya alasan menemui kata itu. Ya, mungkin kata itu mempersilahkan Anda tidak dengan gaya yang menyenangkan pada awalnya. Tidak semua kita bertamu itu langsung ke ruang tamu. Kadang-kadang kalau apalagi saya take di musim pandemi ini, tamu itu benar-benar kita sambut dengan sebuah respon yang mendua. Kita kangen menerima tamu, tapi kita juga takut kepada tamu karena pandemi itu. Atau setidaknya melakukan penjarakan kepada tamu itu. Maka kita meminta mereka dengan bahasa yang sekarang ini protokol kesehatan. Walaupun dengan bahasa sopan, tapi itu sebetulnya sangat tidak enak bagi kita maupun bagi tamu. Yakni silakan cuci tangan dulu. Silakan Anda agak di sana, saya cukup di sini. Mohon maaf kita tidak bersalaman dulu. Itu benar-benar situasi yang tidak enak karena tugas kita itu tugas tuan rumah itu tidak ada satu dan lain hal kecuali memuliakan tamu. Nah, bayangkan kalau Anda berkunjung di dalam konteks semacam itu. Tetapi kalau Anda sudah yakin kepada nilai-nilai
kunjungan itu, Anda kan santai saja kepada respon-respon yang datar, respon-respon yang biasa-biasa saja. Maka ketika Anda itu sudah yakin bahwa bertamu ke seseorang itu penting, walaupun tidak ketemu saja, sudah ada rasa lega yang tertunaikan, ya. Kewajiban-kewajiban kita seperti sudah gugur di ronde-ronde awal karena sudah kita gugurkan. Walaupun kita ditemui hanya mungkin di depan pagar saja karena masih curiga kepada kedatangan kita. Tetapi kemudian seseorang itu kalau sudah, atau tuan rumah itu kalau sudah mengerti siapa kita, niat kita, kesungguhan kita, biasanya walaupun musim pandemi tidak tega untuk tidak memberi ruang-ruang lebih kepada siapa yang bertamu itu. Itulah setelah berkunjung, kita ketemu. Setelah kita berhasil ditemui, ya, oleh kata itu, kita akan menemukan, ya. Jadi waspadai kata ditemui dan menemukan. Kita ketemu itu belum tentu menemukan. Kita ketemu pacar, ketemu kekasih, ketemu calon jodoh. Ini Mbak Suha yang sedang mentik kabar bapaknya ini, mohon doanya, sudah akan melangsungkan pernikahannya mungkin sekitar 3 bulan dari pengambilan gambar ini, ya. Sampai ke sana tadi mau ngomong apa aku? Menemui dan menemukan. Nah, tentu saya juga pernah menjadi remaja seperti putri saya, seperti anak lanang saya, Gibran itu. Tentu saya juga pernah ngapel ke orang-orang yang saya cintai. Ketemu kita. Tapi saya merasa tidak menemukan apa yang saya cari. Karena saya hanya saya yang naksir, dia tidak. Jadi saya tidak menemukan perasaan yang saya inginkan. Ya. Tetapi walaupun saya tidak menemukan pun, itu saya butuh ketemu dia. Inilah jerih payah hidup itu. Anda menemui belum tentu menemukan apa yang Anda temui itu. Tetapi untuk menemukan, mutlak Anda harus menemuinya dulu. Ini yang disebut jerih payah ini. Ini ujian-ujian proses kreatif, ujian-ujian berkarir, ujian-ujian berbisnis, dan ujian-ujian apapun. Ya, sampai kemudian proses-proses itu Anda berhasil masuk ke klaster ketiga, yakni menemukan kata. Anda berkunjung, ditemui, ngobrol-ngobrol, cocok, Anda menemukan sahabat di sana. Nah, kalau sudah menemukan ini tampaknya sudah mulai saling mengerti satu sama lain. Lalu seseorang menjadi punya alasan bersahabat. Di dalam proses persahabatan inilah berlangsung medan verifikasi, medan fit and proper test satu sama lain. Ya, terlibat dolan bareng. Nanti kalau sudah dolan bareng, mengerjakan proyek bareng. Kalau sudah mengerjakan proyek bareng, menemukan CV atau PT bareng. Lalu terlibat intensitas dari pertemanan, menginjak ke persahabatan, menginjak ke kolaborasi, dan menginjak sebagai saudara. Apa yang membuat Anda bisa berteman, bersahabat, berkolaborasi, sampai bersaudara itu, Anda terkesan dengan kepribadian sang teman. Anda terkesan kepada kepribadian sang kata itu. Ya. Jadi, Anda kalau sudah terkesan kepada segala sesuatu, termasuk terkesan kepada kata itu, Anda akan menjadi sahabat atau kawan kata itu, bahkan menjadi saudara, nyaris dalam waktu yang sangat lama. Atau malah mungkin sangat selamanya. Ya, selamanya di dalam konteks relativitas kita ini sebagai makhluk, ya. Tapi kita kan kadang-kadang butuh menghiperbolikan bahasa. Sahabat sehidup semati, ya sebetulnya tidak ada. Kalau mati ya mati sendiri saja kita ini. Hidup kadang-kadang hidup sendiri juga. Tetapi untuk membahasakan rasa hormat kita kepada persahabatan itu, sampailah kita
kepada tahapan berkawan dan bersahabat kepada kata itu, dan akhirnya kita sampai kepada intensitas keakraban kita kepada kata dalam derajat yang 1 sampai 6 itu, akhirnya kita sudah layak disebut menguasai kata itu. Nah, apa yang saya sebut berkunjung itu kepada kata itu, di mana jelasnya begini, di mana Anda menemukan kata, disitulah Anda wajib berkunjung. Koran boleh, buku pasti, internet harus, ya, kitab-kitab babon wajib, film wajib, teater, drama, talk show wajib, mendengar ceramah-ceramah besar wajib. Disitulah Anda akan berkunjung kepada kata, akan menemui kata, akan menemukan kata, akan terkesan kepada kata, lalu akan bersahabat dengan kata, dan Anda akan menguasai seluruh kata-kata itu menjadi gaya berartikulasi Anda. Ya, dalam perjalanan pengembaraan menemui kata itu, mungkin Anda mendapat kata-kata yang sinis, yang melukai perasaan Anda. Ketika saya menyodorkan pertama kali puisi saya itu kepada seorang yang saya anggap guru, saya benar-benar sakit hati karena nggak diperiksa. Ya, walaupun itu gaya pendidikan beliau, tetapi saat itu saya belum cukup bisa menerima pukulan yang sangat telak itu. Ya, silahkan dikirim. Pedih hati saya. Tetapi ternyata pendidikan yang paling pedih pun adalah pendidikan yang ada gunanya. Ya. Begitu saudara-saudaraku, ya, ada 3 elemen besar atau 4 elemen besar yang nanti saya akan jelaskan satu persatu, elemen-elemen dalam kepenulisan itu di episode yang lain, karena nanti terlalu panjang kalau saya suntak di satu episode itu. Soal penguasaan yang lain adalah penguasaan atas struktur. Jadi tadi itu menguasai kata, lalu menguasai struktur, karena rumah itu untuk sampai kepada bentuk begini ini harus terbaca strukturnya, ya. Terus menguasai data. Nah, itu soal nanti, ya. Terus terakhir menguasai seni. Ya. Saya tambahkan sedikit lagi sebagai penjelas, kalau Anda katakanlah sudah mulai akrab dengan kata, Anda lalu tidak asing kepada quote, misalnya Franklin Delano Roosevelt misalnya, apa itu, the only thing you have to fear is fear itself. Ya, ini terkenal, ya. The only thing you have to fear is fear itself. Jadi satu-satunya rasa ketakutan yang harus Anda takuti adalah rasa takut itu sendiri. Ya, Anda tidak akan menemukan ini, ya, kalau tidak bersilaturahmi kepada Roosevelt yang pemilik kata itu. Ini terjadi di era 2930 ketika Amerika dihajar pagebluk besar, ya, seperti kita dihajar pandemi sekarang ini. Lalu Presiden Amerika saat itu Roosevelt, ya, itu menggugah rakyatnya dengan pidato yang begini, dan itu menjadi buku, Nothing to Fear judulnya. Ya, terus Anda nonton film-film action saja itu Anda akan ketemu kata itu, walaupun mungkin dia tidak akan serta-merta menemui Anda. Bahkan action yang paling meriah sekalipun yang tidak bertendensi sastra, itu saja kalau action itu bersegmentasikan penonton-penonton tertentu, karena penonton tertentu itu sudah demanding, ya, sudah penuh ekspektasi, itu film-film action ini tidak berani bermain-main, ia harus bersastra. Saya ini menonton Equalizer misalnya, Denzel
Washington itu tebaran sastranya banyak sekali. Apa itu Mbak Suha? Salah satunya itu, it is not about perfection, it is about progress, ya. Jadi kesempurnaan itu bukan yang penting-penting amat, tapi kemajuan itulah yang penting. Wah, ini bisa membuat saya melahirkan novel, ya. Saya nonton Godfather misalnya, ketika Don Corleone itu mencitrakan musuh-musuhnya sebagai musuh yang layak lenyapkan. Ya, ini logika mafioso besar. Ia hanya melempar sebuah semiotika, isyarat kecil itu. Ia seperti kerikil di dalam sepatu, dan esok hilang itu orang itu, ya. Begitu saudara-saudaraku, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di Seni Menulis di Bengkel Pikiran, episode Seni Menulis. Insya Allah, ya, kita kita dipertemukan di ruang-ruang yang saling belajar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.